Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Indah Dauna. Hari ini kita mau sharing tipis aja sambil makan di depan Sebun ya. Ini sebenarnya kita mau cerita sedikit aja update gimana perbedaan kerja di pertanian atau no-bio khususnya di kalau di tomat di ladang yang di field langsung sama di Orenso atau di Bayam. Pastinya beda banget karena kalau aku di ladang, kalau Mbak Salsa di mana Mbak? Perkenalan dulu dong. Halo, aku Salsa. Aku sekarang sama-sama di pertanian, cuma aku di pertanian bayam. Halo semuanya, kenalin nama aku Indah Dauna. Hari sekarang aku lagi kerja di pertanian tomat di Takayama, Gifu. Baru sekitar 3 bulan. Dari bulan Maret sampai sekarang bulan Di daily kegiatan lu activity, tuh ngapain? Sebenarnya kalau aku di tomat, karena bener-bener dari awal banget, dari pasang biniru atau pasang vinil greenhouse, sampai akhirnya sekarang itu udah mulai mekaki sama mewing. Jadi mekaki itu adalah motongin tunas air, biar tomatnya itu tumbuh cepat. Jadi dia nggak tumbuh, nutrisinya itu nggak keserap sama daun-daun yang lain yang nggak berguna, tapi justru nutrisinya itu keserap sama tomatnya gitu. Jadi sehari-hari kalau daily activity-nya sekarang, mungkin minggu-minggu terakhir ini adalah mekaki tadi, sama nyuing, sama nyiram. Nanti ada Itu tuh kalau- istilah-istilahnya tuh ntar lu jelasin. Nanti jelasin di sini. Nah, itu kalau udah settle guys. Tapi kalau dari awal banget itu kita mulai dari pasang biniru, habis itu pasang talinya, pasang bownya, pokoknya macem-macem banget. Palu gada ya, semua lu kerjain. Apa aja kita dari buat bedengan. Pokoknya secapek itu sebenarnya kalau di ladang. Tapi yang bagusnya adalah dan FYI juga kalau aku tuh pertaniannya tuh campur sama padi. Jadi kita tuh kadang ke sawah juga buat bantuin nanam padi. Dan bibit padi tuh kalau misalkan udah jadi bibit, kalau udah jadi ini udah tumbuh tuh berat banget guys, asli. Ya. Berat banget. Jadi mungkin sekitar bisa tuh gue waktu itu ngangkutin terus 64 tray kan kalau buat masukin ke dalam Mesinnya gimana ya itu? bayangin. Bukan Tahu gue bukan mesinnya. Mesinnya tahu, tapi kan dari greenhouse itu dimasukin dulu dimobilisasi ke mobil dulu kan, mobil yang truk cateran itu. Baru dimasukin ke mesinnya. Nah, itu kan yang masukin watasi kan. Nah, itu lumayan tuh. Udah mah sama air ya kan. Jadi katanya si bos itu mungkin kalau misalkan sekali naikin 64 itu bisa 300 kilo. Lu bayangin gue. Ya guys, dia udah otot semua ini. Ini otot semua guys, seriusan. Bukan tulang, Jadi itu otot. teman-teman yang mau diet mungkin bisa memilih pertanian di ladang. Fun fact-nya adalah waktu pertama kali datang 3 bulan tuh 52 kilo, sekarang udah turun 3 kilo jadi 49 kilo. Dan average stepku itu bisa di 4.000 sampai 6.000. Apa kalau misalkan sebelum ini minggu terakhir itu cuma 4.000. Tapi kalau kemarin tuh pasti selalu tembus di average-nya 6.000 step per hari. Semoga teman-teman kebayang ya. Itu udah 6 menit. Lanjut Bu Salsa. Aku di bayam terus, tapi banyaknya tuh di pabriknya. Jadi pas awal emang udah kasih tahu, jadi kerja itu banyak di pabriknya, dan itu memilah bayam. Jadi kalau bayam Jepang kan beda ya sama bayam Indo. Kalau bayam Jepang tuh bawahnya kayak pokcoy gitu, dia terus kayak bawahnya tuh banyak daun-daun kecil. Nah, itu kita motelin tuh. Itu dari jam 7 sampai jam 5 biasanya, kita tergantung berapa banyak yang bayam. Kalau misalkan rata-ratanya masuknya sekitar jam segitu. Nah, itu tuh ada 3 bagian. Ada chosei itu yang memilah si daun-daun kecil itu. Ada chosei, terus ada hakari. Kalau hakari itu nimbang, sama ada satu lagi tuh neko kurina. Neko kurina ada tuh tiga divisi. ada 3 bagian, Section. 3 section. Nah, itu biasanya sehari-harinya itu kalau di tempatku kan banyak yang arbaiton nenek-nenek ya. Jadi kalau yang muda-muda tuh biasanya digilir. Jadi dia pagi kan jam 7 sampai jam 10 dia chosei dulu, nanti jam 10 sampai jam 12 dia neko kurina. Apa neko kurina tuh? Yang masukin Packing? ujung, bukan. Apa? Kan bayam kan ada akarnya, kan suka ada yang panjang ya. Nah, itu dimasukin ke si alat Mesin. yang mesinnya itu. Nanti yang ada 2 orang, kalau yang satu masukin, yang satunya motekin. Jadi kayak Maksudnya cuma bersihin si akarnya doang, cuma motong akarnya doang. Itu Kenapa terus akarnya nggak dipotong mesin? Oh, pakai mesin berarti dipotong. ada dua bagian kan, ada yang kayak gimana ya jelasinnya.
Ada yang kalau akarnya pendek tuh biasanya sama si bayam yang agak pendek tuh biasanya dia masuknya ke tangan. Nah kalau tangan tuh manual, dipotingannya pakai tangan. Tapi kalau agak panjang si akarnya sama si bayamnya juga panjang, nah itu biasanya pakai mesin, jadi biar lebih gampang kan. Jadi biar produksinya biar lebih cepat gitu. Cepet ya. Berarti ada yang ini dong, ada orang milihin akar panjang sama akar pendek gitu enggak? Iya, itu pas ininya. Kenapa? Pas Nekokurina. shukakunya. Pas panen. Pas panennya. Jadi dia nentuin nih pas lagi panen, oh ini masuknya ke T atau tangan. Nah, nanti dipisah tuh tumpukannya. Nah, ini masuknya ke kikai yang pakai mesin berarti kan. Nanti tumpukannya beda gitu. Lu bagian itu? Enggak kan, gue bukan shukaku. Oh. Kalau gue tuh yang mindahin si bayamnya kan pakai mesin yang itu. Nah, gue cuma ngangkatin doang, masukin ke kontainernya. Yang milih itu siapa? Biasanya. Yang si saconya sama si anak suami anak keduanya. Karena penting ya itu ya? Hah? Salah satu Karena proses yang penting Pak, karena dia menentukan kan. Nah itu biasanya sehari-harinya itu digilir di 3 bagian itu. Jujur li kalau misalkan seharian cuma mau tekin dong itu ngantuk. Sumpah, ngantuk banget. Gua aja make kaki itu yang motongin tunas air atau soko nggak sih bukan namanya, lupa deh pokoknya itu. Iya. Itu kan kita jalan terus di yang goro-goro itu. Gua kadang kayak gini Ngantuk ya. akhirnya berdiri. Iya. Dibikin gimana biar nggak bosan. Iya pokoknya biar nggak bosan. Karena bayangin aja kayak berapa jam itu, 8 jam kayak lu begitu aja gitu. Kalau di luarnya kerjanya gak seberat indah. Kayak cuma mindahin si bayam doang sama ngangkat kontainer. Yang berat sih paling ngangkat kontainer. Berapa jam biasanya kalau di apalagi suhu kayak gini kan panas banget ya guys hari ini. Panas banget, hati-hati ya guys kalau mau liburan ke Jepang di musim panas. Nggak rekomen. Kalau menurut tuh sih nggak rekomen ya. Apalagi ini tuh segini kita di Takayama ya, di tempat yang gunung. Jadi mungkin kayak Bandung lah, mirip-mirip kayak gitu suhunya. Jadi sepanas-panasnya juga nggak bakal panas banget sebenarnya. Cuman tetap aja kalau ngincernya best view, terus habis itu, tapi nggak tahu sih ya. Menurut, nah sekarang kita pertanyaan selanjutnya. Menurut lo, sejauh ini kan lu pertama kali kesini kan? Iya. Apa hal yang lu bikin shock gitu? Atau ya udah fine aja sesuai shock dengan bayang, mungkin gara-gara lu sering nonton Mama Mega? Oh, gue jujur kesini ekspektasi gue 0. Gue bener-bener gak berekspektasi apa. Oke banget sini, bersih banget. Terus orang-orang tuh kayak gak ada yang peduli lu mau ngapain gitu loh. Iya nggak sih? Kalau di Indonesia pedulinya gimana? Kayak orang biasanya kayak lu ada yang beda dikit lu diliatin gitu nggak sih? Kayak nggak sih? Kalau gue ngerasainnya kayak mau pakai bentukan kayak apapun orang nggak peduli. Nggak peduli. Kita lagi di depan sini juga. Iya. Coba kita kasih lihat. Coba ini kita asal jangan menyimpang ya guys. Kita lagi lesehan di sini. So, orang-orang kayak ya udah dengan kehidupannya masing-masing aja. Itu terus apa lagi? Yang penting Mamoru ya. Iya. Menjaga rules. Karena kan tetap aja kita tinggal di negara orang. Orang kan sangat taat peraturan itu sih kalau dari aku. Terus yang bikin lu shock kayak potongan-potongannya atau yang bikin shock atau enggak? Kamar mandi Apatonya nggak ada bidetnya guys. Itu kebetulan kamar mandi dia tradisional. Iya, Apato aku yang ini banget deh, yang lama banget. Tapi emang plus minus ya. Nanti mungkin kita bahas di next video. Kalau rame, kalau berapa likes? Kalau misalkan ini sampai gak usah muluk-muluk lah. 5.000 like aja. 5.000 like ya. 5.000 like aja. Sampai tahun berapa ini ya? Udah mungkin segitu dulu aja. Oke. Nah, karena videonya kepanjangan, kita juga mau lanjut lagi nih. Padat jadwal kita hari ini karena kita libur cuma hari Minggu doang ya. Mungkin segitu dulu aja, semoga membantu teman-teman yang mau bekerja di Jepang, khususnya mungkin di pertanian gitu. Ya, mungkin jadi bisa ada sedikit gambaran gitu kan, gimana sih kerja sehari-hari gitu. Jadi seenggaknya tuh bisa memilih-milih gitu sebelumnya. Bakal kuat nggak ya kalau misalkan di ladang, atau misalkan mau coba cari bidang yang lain yang mungkin lebih sesuai lah gitu. Gitu. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat, semoga membantu teman-teman semua yang mau berangkat ke Jepang. Masih worth it kok. Terima kasih telah menonton semuanya teman-teman. Semangat semuanya. Bismillah dimudahkan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh langsung aja chat di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.